Halo, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita sudah masuk di pertemuan 14 mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebenarnya materinya tuh masih sama dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai internet dan literasi digital. Namun tentu saja sub materinya itu berbeda dengan minggu lalu. Langsung saja saya akan share screen materi kita hari ini. Gak kerasa ya udah pertemuan 14, udah deket ke UAS. Oke, jadi kalau hari ini kita akan bicara mengenai literasi digital, kemudian ada 21st Century Digital Skills, lalu yang terakhir ada online safety. Nah, outcome dari pertemuan hari ini adalah kalian mampu menjelaskan definisi internet, cara kerja internet, pelanggaran yang muncul melalui internet atau dunia maya, serta mampu memanfaatkan layanan internet secara kritis dan bertanggung jawab. Outcome-nya masih sama dengan minggu lalu ya. Oke, referensinya selain dari buku wajib Media Now, saya juga ambil dari Bowden D di tahun 2008, judulnya Origins and Concept of Digital Literacy. Kemudian juga dari Van Dijk dan kawan-kawan di tahun 2020, ini yang terbaru, Determinants of 21st Century Skills and 21st Century Digital Skills for Workers. Gitu. Nah, literasi digital dulu. Apa sih literasi digital itu? Jadi maksudnya kalau orang-orang yang sudah terliterasi secara digital, mereka tuh akan lebih apa ya, cakap untuk menggunakan digital begitu, tidak akan terjebak pada hal-hal yang merugikan dirinya. Nah, jadi di tahun 80-an itu ada yang namanya komputer literacy tentu saja, dan ini didorong oleh kebutuhan para pekerja untuk menguasai software komputer. Jadi di tahun 80-an komputer kan sudah marak digunakan ya di dunia kerja. Nah, maka tentu saja dibutuhkan komputer literacy bagi orang-orang yang menggunakannya. Lalu di tahun 90-an ada information literacy, di mana hal ini didorong oleh ketersediaan data dan informasi yang mulai melimpah. Kemudian mulai ada kebutuhan untuk keterampilan evaluasi dan menggunakan informasi gitu. Lalu di tahun 90-an sampai 2000-an muncullah digital literacy gitu. Jadi bagaimana orang-orang itu dibuat untuk melek digital, begitu sederhananya. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memahami dan menggunakan informasi yang membutuhkan keahlian kognitif dan juga teknis. Yang itu typo ya, bukan fun tapi dan. Kemudian 21st Century Digital Skill itu apa aja sih? Nah, ini merupakan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk survive dan berkembang dalam era information society. Seperti itu. Jadi di era sekarang ya, kita kan bagian dari masyarakat informasi, dibutuhkan keterampilan-keterampilan digital untuk kita bisa bertahan gitu di era ini. Nah, apa aja? Yang pertama, technical skills. Kita harus bisa menggunakan devices, kemudian juga mengoperasikannya, lalu apa ya, berselancar di dunia maya, mendapatkan data yang kredibel kayak gitu, atau data yang dibutuhkan oleh perusahaan di mana kita bekerja, atau jurnal-jurnal yang memang bereputasi bagus untuk diakses dan dijadikan rujukan dalam pembelajaran seperti itu misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah information skills, di mana kita juga harus memiliki keterampilan-keterampilan informasi, entah itu mengaksesnya maupun membuatnya gitu ya. Lalu ada juga communication skills. Seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan lalu, bahwa semua aktivitas di internet itu nggak lepas dari aktivitas komunikasi. Karena apa? Di situ ada interaksi ya, antara kita, kemudian jaringan ya, lalu ada pesan yang dipertukarkan, kemudian ada sesuatu yang kita akses, yang kita tonton, ada interaksi di situ. Nah, itu juga merupakan communication skills. Nah, ini tentu dibutuhkan juga di era digital ini ya, sebagai digital skills. Kemudian ada juga problem solving skills. Jadi kita dituntut untuk memiliki keterampilan memecahkan masalah gitu di era digital skill ini. Kemudian ada juga collaboration skill. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita tahu itu ya, bahwa nggak mungkin kita melakukan semuanya sendiri. Maka dibutuhkan kerjasama. Kalau anak sekarang sebutnya tuh collab yuk kayak gitu. Nah, itu collaboration skill ya, di mana kita punya keahlian apa, lalu teman kita punya keahlian apa, dan kita saling melengkapi seperti itu. Lalu jadilah satu konten yang bermanfaat, contoh. Kemudian ada juga critical thinking skill. Kita juga dituntut untuk bisa berpikir kritis, tidak menerima begitu saja pesan berantai yang tiba-tiba masuk ke apa ya,
instant messenger kita, tapi kita juga harus kritis, ini sebenarnya benar nggak sih, kayak gitu kan. Ini hoax apa bukan, lalu jangan sampai kita terjebak pada isu yang belum tentu benar, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tentu saja creativity skills, kita dituntut untuk kreatif, untuk bisa mengembangkan satu ide ke dalam produk digital, yang akhirnya itu kelak dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, atau bahkan kita bisa monetize gitu kan, bisa mempekerjakan orang lain kayak gitu dengan adanya creativity skills yang kita kuasai. Seperti itu. Nah, ini penjelasan singkatnya untuk information digital skills itu merupakan kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhan informasi, baik itu mengidentifikasi informasi digital yang diperlukan, tentunya yang kredibel ya informasinya dan juga berkualitas kontennya, serta memilih informasi yang tepat gitu. Lalu untuk communication digital skills ini adalah kemampuan untuk melakukan interaksi sosial dan memperkuat hubungan sosial melalui device teknologi informasi dan komunikasi. Entah itu smartphone, kemudian apalagi ya, laptop, tablet, kemudian kamera VR, dan masih banyak lagi devices lainnya. Lalu kemampuan berkomunikasi secara tepat dan efektif menggunakan email, sosial media, dan text messaging. Sosial media seperti Facebook yang kemudian berubah nama menjadi Meta, kemudian Instagram, YouTube gitu ya. Email kalian biasa mungkin pakai Gmail, ada juga Yahoo Mail dan Rocket Mail, Hotmail, banyak sih sebetulnya. Dan text messaging tadi yang seperti saya sebutkan ada WhatsApp, lalu ada Telegram kalau sekarang, sebelumnya sempat booming di era 2000-an ya, awal itu BlackBerry, kemudian BlackBerry Messenger. Nah, kemudian ada juga collaboration digital skills, ini keterampilan bekerja sama dengan orang lain dari latar belakang berbeda untuk mengerjakan proyek tanpa terbatas ruang dan waktu. Jadi, karena kita sudah dimudahkan oleh teknologi, hari ini kita bisa berinteraksi dengan teman kita dimanapun, jadi untuk kolaborasi nggak terbatas letak geografis, waktu juga enggak gitu ya. Tinggal misalnya, kalau kolaborasi itu kita taruh di Google Drive, contohnya gitu kerjaannya ya. Kemudian nanti bisa saling akses, bisa saling lihat progresnya udah sampai mana nih proyek yang kita kerjakan, kayak gitu. Kemudian contoh menggunakan Google Docs, ini juga bisa selain Google Drive tadi yang saya contohkan. Microsoft Office 365 bersama-sama secara online. Dan yang terakhir ada critical thinking digital skills. Nah, ini kemampuan menilai konten online secara kritis untuk mengambil intisari pesan yang berkualitas dan mendukung argumen yang dibuat. Termasuk kemampuan untuk membedakan informasi yang kredibel atau tidak. Nah, ini tadi udah saya contohkan ya, supaya kita nggak terjebak pada hal-hal negatif, apalagi sampai termakan hoax seperti itu. Ada forum yang harus kalian jawab di Kolabor. Jadi kalian diminta untuk menemukan satu contoh digital divide yang kalian ketahui atau terjadi di sekitar kalian, yang sederhana aja, yang dekat dengan kalian aja. Jadi digital divide itu kan konsekuensi dengan konsekuensi dari hadirnya era digital gitu kan. Kita yang terliterasi digital, yang di kota besar, yang nggak punya masalah dengan akses internet, ya merasa diuntungkan dengan kehadiran atau kemajuan teknologi hari ini. Sementara untuk orang-orang yang jauh di pedesaan atau di perbatasan, atau nggak usah jauh-jauh ke daerah yang pelosok gitu, tapi di sekitar kita pun masih ada orang-orang yang mengalami kesenjangan digital. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi digital divide itu gitu ya. Jadi silakan berikan contoh di forum yang menurut kalian itu tepat dikategorikan sebagai digital divide yang ada di sekitar kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu secara sinkronus minggu depan di pertemuan 15. Nggak ada materi khusus lagi, tinggal review materi. Kemudian ada spill satu hal yang mau saya sampaikan untuk ujian akhir semester. Sampai ketemu, semuanya sehat selalu ya.